Nah, coba kita hitung tadi, kalau memang seperti itu, tadi ada kita sampaikan, kenapa enggak kita biarkan rupanya? Itu juga yang keluar adalah buah. Nah, mari kita lihat timbangannya atau balansnya. Apakah benar-benar buah yang kecil itu dapat dipertahankan atau memang kita harus kastrasi? Apa yang menjadi manfaat kastrasi adalah yang pertama, merangsang pertumbuhan vegetatif, menghambat penggunaan unsur hara dan air terutama pada daerah yang jumlah curah hujannya rendah. Jadi itu adalah merangsang pertumbuhan vegetatif. Artinya, jadi tanaman itu kita biarkan sampai dengan 20 bulan, vegetatifnya itu biar dia berkembang besar. Jangan terpengaruh jangan dibebani lagi dia dengan mensuplai terhadap buah. Yang kedua, memperoleh buah dengan berat yang seragam. Ya, ini pasti ya. Kalau ini kita sudah buang, jadi pada umur 20 bulan kita hentikan, dia akan serentak mengeluarkan bunga-bunga, buahnya itu nantinya sudah bisa seragam dan itu BJR-nya bisa besar. Kenapa BJR-nya besar tadi? Artinya batangnya sudah besar, LOD-nya sudah cukup, dan suplai pupuknya sudah mencukupi untuk mendukung buah itu menjadi besar. Artinya serapan akar, serapan ini, hara yang diserap sudah bisa dia bagi untuk buahnya gitu. Terus yang ketiga, sanitasi itu adalah tadi kita sampaikan ada penyakit tandan buah atau tirataba yang ada di sana, ya, atau marasmius yang sering itu terjangkit pada buah-buah pertama atau buah-buah yang mestinya dikastrasi tapi dibiarkan, seringkali itu berkembang di sana. Tirataba ini berkembang dan marasmius. Itu tadi kalau kita perhatikan buah itu busuk separuh atau belum tua dia sudah gugur. Itu adalah disebabkan oleh tirataba maupun marasmius. Jadi dapat kita kaji di sini. Dengan demikian memang kastrasi ini satu memang tidak boleh terlambat karena dia terlambat akan menyebabkan buah menjadi terjadi buah dan mengeluarkan buah itu kita akan melukai tanaman dan lain macam semua jika dia terlambat. Tapi jika tidak terlambat, kita gampang untuk mematahkan atau mengambil dompet tadi atau bunga jantan maupun bunga betina. Nah, kalau kita berbicara kepada teori, untuk buah yang digunakan, potensi kehilangan hara kita yang beralih kepada buah yang tadi tidak penting ini buah, ya, buah 20 kg atau setara dengan 10 tandan, ya. 10 tandan dia buah itu atau setara dengan 20 kilo itu kan sama dengan BJR-nya sekitar 2 kilo. 2 kilo itu kan nggak diterima, udah pasti nggak diterima di pabrik gitu kan. Itu nggak bisa diterima di pabrik. Nah, itu membutuhkan hara itu N-nya 29,4 gram, T-nya 4,4 gram, K-nya 37,1 gram, magnesiumnya 7,7. Nah, ini adalah pupuk, ini adalah uang yang kita berikan ke sana, yang kita harapkan batangnya itu besar. Tapi karena buah tidak kita buang, bunga kita tidak buang, pupuk ini masuk menjadi ke buahnya. Terakhirnya batang tanaman itu menjadi tetap kecil, tidak besar. Nah, inilah yang menjadi kerugian kita dengan kastrasi yang terjadi ini. Jadi sangatlah penting, yang perlu kita ingat di kastrasi adalah dilakukan sekali sebulan, tidak boleh terlambat. Ini sangat ketat ini sebenarnya, tidak boleh terlambat gitu ya, tidak boleh terlambat. Ini yang sangat penting. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi, ada varietas yang mengatakan dari breeder kastrasi tidak perlu. Kalau kita lihat dari seluruhnya, dari breeder resmi, PPKS, Sokvin, Lonsum, dari Asia Negeri, dari Sinarmas, dari Sriwijaya, tidak ada mereka mengatakan bunga yang muncul pada apa itu dapat dibiarkan. Tidak, karena bunga sudah ada muncul, 8 bulan kita tanam, kadang bunga sudah muncul. Tidak ada satupun dari balai benih yang mau membiarkan ini, ya, yang mau membiarkan, tidak ada. Jadi barangkali kastrasi ini bilang tidak perlu adalah suatu
pembicaraan-pembicaraan di antara petani masyarakat, ya, karena dia tidak rutin kastrasi, tidak sekali sebulan sudah terjadi buah, nah, ya nggak apa-apa, ini tengok buah saya udah muncul kok, kan begitu. Bisa terjadi begitu. Terus ada juga yang mengatakan tadi, yang melukai tadi ya, kastrasi melukai kok, itu ngapain dikerjakan? Nah, sebenarnya tidak bisa melukai, kecuali terlambat. Itu kemungkinan terlukai, iya, karena sudah jadi buah. Lalu buahnya karena nggak penting, lalu dia buang, itu cenderung akan luka, pelepah itu akan luka, atau bisa batangnya itu karena terlalu kuat didorong. Dodos, dia harus menggunakan dodos, dan itu bisa benar, itu bisa melukai batang. Tapi itu adalah, yang dilakukan itu adalah kastrasi yang salah, bukan itu sebenarnya kastrasi. Nah, ada juga yang tanya tadi, apa benar buah pasir tidak boleh diambil? Nah, sebenarnya buah pasir itu benar, sebenarnya tidak sebenarnya ini buah pasir itu kalau pengertiannya adalah buah yang muncul di bawah umur 20 bulan, kalau itu pengertian buah pasir, semestinya jangan sampai buah pasir gitu loh. Semestinya tidak terjadi buah pasir. Jadi bukan tidak diambil, semestinya buah itu tidak harus ada. Dia sudah harus digugurkan sebelum terjadi buah. Artinya. Jadi kastrasi ini putus dulu atau tidak usah dijadikan buah atau tidak usah dijadikan bunga. Jadi kalau kita adalah bunga jantan, ya semestinya bunga itu tidak ada. Sawit Pro terus tumbuh.